sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya mau menjelaskan dulu terminologi di depan. Yang pertama adalah judul kita hari ini, siapakah yang harus di-reshuffle? Untuk sampai ke sini, kita akan bahas pertama-tama popularitas dan citra kabinet di mata publik. Pertama, di mata publik yang mana? Sebagaimana Mbak ini sampaikan di awal, di mata publik netizen, tepatnya lagi di media sosial Twitter. Yang kedua, mengenai popularitas. Kita mendefinisikan populer di sini, jadi seorang menteri nanti, seorang pejabat publik dikatakan populer ketika dia banyak dibicarakan oleh netizen. Terlepas dari itu baik atau tidak. Kan bisa ada dua kemungkinan. Misalnya Mbak ini populer karena pemikiran beliau yang berguna bagi perekonomian Indonesia. Tapi ada juga orang-orang populer misalnya orang-orang populer yang sebenarnya karena keburukannya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa jika ingin terkenal, maka kencingilah sumur Zam-Zam. Jadi istilahnya ketika seorang pejabat itu terkenal, bisa jadi publik menganggap dia positif, kinerjanya bagus dianggap, dia sucikan, atau bisa juga negatif. Yang kedua, kita akan bahas tentang citra. Nah, citra ini nantinya adalah bagian tadi, dua, positif atau negatif. Jadi, ketika seseorang menteri itu populer, terkenal, bisa jadi publik menganggap dia sebagai sosok yang positif, bisa juga sebagai sosok yang negatif. Oke? Ini langsung aja. Oke, sebelumnya supaya nanti kita sama-sama mengerti setidaknya dari mana angka ini muncul. Kenapa menteri ini menjadi yang paling populer? Kenapa dia yang citranya paling bagus dan paling jelek? Kita pertama-tama lihat dulu. Jadi sebenarnya yang pertama adalah data yang dikumpulkan sampai terciptalah analisis hari ini adalah data real time media sosial Twitter dari tanggal 12 Agustus hingga 13 November. Kenapa 12 Agustus? Karena itu hari di mana reshuffle pertama kabinet Jokowi JK dilakukan. Sampai 13 November sekitar 3 bulan kurang lebih. Nah, dari semua tweet yang ada, kami mengumpulkan, memfilter, menyaring ada 6,5 juta tweet yang berbicara khusus mengenai pemerintahan Jokowi JK. Jadi dari semua tweet yang ada, apapun itu bentuknya, tentang kegalauan hati misalnya, tentang aktivitas netizen, semuanya disaring dan yang relevan ada 6,5 juta tweet. Kemudian dari 6,5 juta tweet tadi tentang Jokowi JK pemerintahan, ada 1,5 juta tweet yang khusus berbicara tentang menteri. Jadi dari periode 3 bulan tadi ada sekitar 1,5 juta, dan kemudian yang khusus mengenai reshuffle ada 15.000 tweet. Nah, dari tweet ini nanti kita akan analisis dengan teknologi big data untuk menghasilkan suatu keluaran popularitas dan citra kabinet. Ini mungkin secara singkat saja, jadi intinya tadi ada banyak tweet, kemudian kita saring yang relevan dengan pemerintahan Jokowi JK. Kita saring, kemudian tiga poin di sini adalah yang kita sebut sebagai teknologi big data tadi. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman lihat bahasa di Twitter kan karakternya singkat. Jadi kadang-kadang netizen itu men-tweet dengan singkatan, dengan emoticon misalnya, atau juga bisa dengan bahasa gaul. Jadi kita membuat suatu mesin, teman-teman dari Datalis ini yang Mas Baim dan teman-teman yang lain, kita membuat suatu mesin, di mana mesin ini kita ajarkan bagaimana cara memahami karakteristik netizen Twitter di Indonesia. Karena akan sangat susah, datanya sangat besar, sangat banyak, karena itu disebut dengan big data. Dan cara orang Indonesia men-tweet pun itu spesifik. Jadi ada yang pakai emoticon tadi, ada misalnya yang disingkat, ada yang bahasa gaul dan sebagainya. Jadi kita mengajarkan bayi mesin untuk bisa mengerti ini. Nah, selanjutnya setelah tadi membahas tentang metodologi, kita akan melihat hasil bagaimana sih sebenarnya popularitas menteri yang sudah kita analisis.
Nah, yang pertama, mungkin bagi sebagian teman-teman tidak terlalu mengejutkan hasilnya, yaitu Menko Maritim Ridwan Ramli adalah menteri yang paling populer atau menteri yang paling banyak dibicarakan netizen dalam kurun waktu 3 bulan ini. Ada 195.000 tweet dalam kurun waktu 3 bulan ini yang berbicara tentang beliau, diikuti dengan Menteri Susi Pujiastuti, yaitu Menteri Kelautan, kemudian Sudirman Said, Menteri BUMN, dan Menteri PDT, yaitu Pak Marwan Jafar. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang paling banyak dibicarakan. Tapi kita belum sampai berdiskusi bahwa sebenarnya mereka ini dibicarakan positifkah oleh masyarakat atau negatif oleh masyarakat. Kalau tadi menteri yang paling banyak dibicarakan, paling populer, tentu ada yang sebaliknya, yaitu menteri-menteri yang kurang populer, artinya kurang dibicarakan oleh netizen. Mungkin bisa teman-teman lihat sendiri juga. Jadi yang paling kurang itu dari Pak Pratikno, kemudian Menteri Puspayoga, Menteri Wanita, Menkumham, dan Menkes, Menteri Kesehatan. Jadi itu datanya. Nah, untuk rekap semua menteri dari yang paling banyak dibicarakan hingga yang paling terakhir dibicarakan, dapat dilihat juga yang mana sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa Menteri Menko Maritim adalah menteri yang paling populer, dan terus hingga yang terakhir adalah Mensesnek yang paling jarang dibicarakan. Jadi semua datanya, ini teman-teman juga bisa lihat di slide yang sudah dibagikan tadi, ada semua di sana bisa lihat. Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal, ketika seseorang menteri itu banyak sekali dibicarakan, bisa jadi dia dibicarakan karena positif atau juga negatif. Sekarang kita yang melihat sebenarnya siapa sih yang dibicarakan positif dan siapa sih yang dibicarakan negatif. Oke, sebelumnya mungkin saya kasih gambaran sedikit apa yang kita maksud dengan seorang menteri dikategorikan sebagai positif dan negatif. Jadi tadi kita punya mesin di mana kita latih untuk menilai misalnya tweet-tweet yang contoh tweet positif. Saya pakai nama saya, Menteri Ami terindikasi korupsi, kurang ajar makan uang negara. Sorry, ini harusnya contoh tweet negatif. Ini contoh tweet negatif. Jadi tweet seperti ini kita indikasikan sebagai tweet negatif. Kemudian tweet yang keren, Menteri Ami sikat habis koruptor, itu kita klasifikasikan sebagai tweet positif. Kemudian tweet yang netral, artinya kita anggap ini tidak memiliki sentimen apa-apa. Misalnya Menteri Ami syaratkan PGN ambil alih pipa Perbagas, karena kita tidak melihat ada suatu sentimen dari tweet tersebut. Nah, lanjut ke hasilnya. Jadi yang pertama, ternyata selain Menko Maritim Ridwan Ramli tadi menjadi menteri paling populer, ia juga menjadi menteri yang memiliki citra paling positif di antara menteri-menteri yang lain, diikuti dengan Menteri Susi Pujiastuti. Kalau kita bahas lagi, Ridwan Ramli, dari semua tweet yang berbicara mengenai Ridwan Ramli, 61%-nya positif dan negatifnya 39%. Jadi sekitar 2 kali lipatnya positif. 2 kali lipat tweet tentang Ridwan Ramli adalah positif, bersentimen positif. Nah, kemudian sebenarnya kita ingin melihat apa sih yang dibicarakan publik, apa yang disenangi oleh publik terhadap menteri tersebut. Ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita analisis lebih dalam lagi, publik menyukai gaya cowboy Ridwan Ramli. Artinya publik menyukai gaya Ridwan Ramli yang ceplas-ceplos, cowboy tadi, yang dianggap oleh publik itu demi kepentingan masyarakat umum. Jadi publik berasumsi sekarang seperti itu, bahwa Ridwan Ramli ini adalah menteri yang rela untuk menerjang apapun, tidak peduli apapun yang ada di hadapan dia, asalkan itu demi kepentingan rakyat. Nah, akan tetapi sebenarnya dari 60% positif tadi, ada juga orang-orang yang menganggap, yang berasumsi bahwa Ridwan Ramli negatif. Topik seperti perselisihan yang beliau akibatkan dengan Yusuf Kala ataupun dengan anggota kabinet lainnya, itu ternyata memberikan citra negatif terhadap dirinya dan terhadap kabinet kerja sendiri. Jadi kegaduhan yang dia lakukan itu memberikan sentimen negatif.
Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang Menteri Susi. Beliau juga memiliki sentimen positif yang begitu sangat besar, yaitu 64%. Dan sebenarnya hal pertama yang publik paling suka, yang publik sangat suka mengenai Menteri Susi adalah mengenai pembakaran atau penenggelaman kapal. Jadi topik itu benar-benar sangat membius publik, sehingga publik langsung menyukai Menteri Susi diakibatkan oleh tindakan beliau yang menurut publik begitu tegas dalam melakukan pembakaran kapal tersebut. Dan publik juga ternyata memandang sangat positif duet antara Rizal Ramli dan Menteri Susi. Jadi kalau kita analisis lebih dalam lagi, di setiap topik yang membicarakan Menteri Susi tersebut, itu pasti ada kaitannya, dikait-kaitkan publik dengan Rizal Ramli. Jadi mereka berdua ini dianggap publik sebagai pasangan yang sangat ideal di dalam kabinet Jokowi JK. Nah, kalau negatifnya, publik hanya dalam bentuk saran dan kritik kepada Menteri Susi untuk tidak hanya fokus pada pembakaran kapal saja. Nah, kalau misalnya positif, mungkin yang lebih seru kita ngomongin yang negatif. Jadi ada menteri-menteri yang positif, ada juga menteri-menteri yang negatif. Sebelumnya dari berpuluh-puluh menteri di kabinet Jokowi JK tadi, ternyata hanya ada 5 menteri yang memiliki citra negatif. Jadi secara keseluruhan sebenarnya citra kabinet kerja tersebut di mata publik adalah positif, tapi kita lihat ada 5 menteri yang memiliki citra negatif. Dan kalau teman-teman lihat menteri-menterinya, BUMN, Keuangan, Menko Perekonomian, Bappenas, dan Menkumham, 4 diantaranya berhubungan dengan perekonomian. Makanya teman saya Zulfian akan mencoba membahas bagaimana sebenarnya kinerja mereka, apakah memang